Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini kami sebagai kelompok terakhir akan mempresentasikan materi tentang pemerintahan Orde Lama dan juga pemerintahan Orde Baru. Baiklah teman-teman semuanya, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Tiara Nawangwulan, NIM 193141017. Yang kedua Yuanita Indah Sabila, NIM 193141020. Yang ketiga Tarisa Auliafi Adora, NIM 193141021. Dan yang terakhir yaitu Syakinah, NIM 193141031. Orde Lama. Orde Lama merupakan awal sejarah pemerintahan negara Indonesia yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Pemerintahan negara Indonesia berlangsung di bawah pimpinan Soekarno. Pemerintahan Orde Lama berlangsung sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga 1968. Sistem pemerintahan Orde Lama yang pertama, sistem pemerintahan demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warga dalam hal politik. Tidak ada batasan tiap individu atau golongan untuk berserikat. Dalam proses pengakuan kedaulatan dan pembentukan kelengkapan negara, ditetapkan pula sistem demokrasi yang dipakai, yaitu sistem demokrasi liberal. Dalam sistem demokrasi ini, Presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Presiden hanya berhak mengatur formatur pembentukan kabinet. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintahan ada pada kabinet. Presiden tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Adapun kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Dalam sistem demokrasi ini, partai-partai besar seperti Masyumi, PNI, dan PKI mempunyai partisipasi yang sangat besar dalam pemerintahan. Dibentuklah kabinet-kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan kekuatan-kekuatan partai besar berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Adapun ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, paham yang dianut adalah demokrasi dalam sistem pemerintahan dan tertuang di konstitusi. Yang kedua, pimpinan negara dan wakil rakyat pada lembaga pemerintahan diganti dan dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, kekuasaan tidak hanya berpusat di satu tangan. Yang keempat, kekuasaan negara berada di parlemen. Dan yang terakhir, peraturan undang-undang memiliki batasan kekuasaan lembaga eksekutif. Adapun kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal. Kelebihan demokrasi liberal. Yang pertama, tingkat kebebasan individu tinggi. Yang kedua, tingkat penghasilan penduduk lebih tinggi. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan pemerintah berkurang. Yang keempat, tingkat siap menang pada peran semakin tinggi. Dan yang terakhir, fokus terhadap rencana jangka pendek negara. Adapun juga kekurangan demokrasi liberal. Yang pertama, adanya kebebasan dalam pergaulan pada usia dini. Yang kedua, tidak fokus di rencana jangka panjang negara. Yang ketiga, kurangnya demokrasi langsung dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, bisa menjadi monopoli kekuasaan oleh kaum borjunis. Dan yang kelima, dapat terjadi konflik etnis agama lebih tinggi. Sebab-sebab terjadinya jatuhnya sistem demokrasi liberal. Yang pertama, selama kurun waktu 1950 sampai 1959, seringkali terjadinya pergantian kabinet yang menyebabkan instabilitas politik. Parlemen muda mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kabinet, sehingga koalisi partai yang ada di kabinet menarik diri dan kabinet pun jatuh. Kemudian, setelah negara RI dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan sistem demokrasi liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Akhirnya, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil makmur. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dengan dikeluarkan dekret tersebut. Maka berakhir pula masa demokrasi liberal dan kemudian berganti menjadi demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yaitu sistem demokrasi yang mana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada satu pemimpin. Demokrasi yang sempat berjalan di Indonesia yaitu pada tahun 1959 hingga 1965. Kekacauan terus-menerus dalam kesatuan negara Republik Indonesia yang disebabkan oleh begitu banyaknya pertentangan terjadi dalam sistem kenegaraan ketika diberlakukannya sistem demokrasi liberal. Pergantian dan berbagai respon dari daerah dalam kurun waktu tersebut memaksa untuk dilakukannya revisi terhadap sistem pemerintahan. Insinyur Soekarno selaku presiden memperkenalkan konsep kepemimpinannya baru yang dinamakan demokrasi terpimpin. Tonggak bersejarah ini diberlakukannya demokrasi terpimpin adalah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1965. Dalam demokrasi terpimpin ini mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis. Ketiganya menjadi kekuatan presiden dalam mempertahankan kekuasaannya. Kekuasaannya mutlak. Presiden pada masa itu telah menjalankan jabatan tersebut sebagai pusat legitimasi yang penting bagi lainnya. Presiden sebagai penentu kebijakan utama terhadap masalah-masalah dalam negeri maupun luar negeri. Ciri-ciri demokrasi terpimpin yang pertama yaitu menonjolkan bahwasannya presiden sebagai pemimpin paling tinggi. Yang kedua, peran partai politik terbatas. Yang ketiga, semakin berkembangnya peran komunis. Yang keempat, besarnya peranan militer. Yang kelima, pencekalan pers. Yang keenam, sentralisasi pada pemerintah. Dan yang ketujuh yaitu banyaknya pelanggaran pada HAM. Demokrasi terpimpin memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari demokrasi terpimpin yang pertama yaitu terhindar dari adanya perpecahan, pertikaian maupun krisis yang tidak berkesudahan. Yang kedua yaitu mengembalikan UUD 1945 guna menjalankan pemerintahan Indonesia. Yang ketiga yaitu demokrasi yang dicetuskan oleh presiden pertama. Dampak negatif dari demokrasi terpimpin yaitu penyalahgunaan kekuasaan presiden, MPR, atau lembaga lainnya karena memiliki kekuasaan yang besar. Untuk materi selanjutnya yaitu pemerintahan masa Orde Baru. Orde Baru merupakan suatu penataan kembali kehidupan negara Indonesia yang didasarkan pada negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilakukan karena munculnya ancaman terhadap ideologi Pancasila, yaitu dengan adanya peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Dapat kita tahu, G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan Cakrawirawa pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju ke lubang buaya.
Adapun keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siwodiharjo. Sementara itu, Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target berhasil meloloskan diri, tapi putrinya Ade Irma Nasution tewas ditembak dan ajudannya Letnu Piers Anderes Terdean diculik dan ditembak di lubang buaya. Keenam jenderal di atas beserta Letnu Pierre Tendean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Untuk materi selanjutnya yaitu kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama yaitu kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto adalah mencanangkan program rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Dan pada tahun 1984, Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar. Selain itu, menciptakan program trilogi pembangunan dengan tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia. Untuk kebijakan yang kedua yaitu kebijakan politik. Dalam kebijakan politik ini, pemerintahan Orde Baru melakukan pembubaran terhadap Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi pendukungnya. Pemerintah menyederhanakan partai politik menjadi 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Selain itu, pemerintah mewajibkan pendidikan penataan P4 atau yang bisa kita sebut juga dengan pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di seluruh masyarakat. Untuk materi selanjutnya yaitu kebijakan sosial. Dalam kebijakan sosial ini, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu pencanangan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, program transmigrasi. Yang ketiga, gerakan wajib belajar. Yang keempat, gerakan orang tua asuh. Selanjutnya adalah kelebihan Orde Baru. Yang pertama, berhasil mencanangkan program keluarga berencana, program wajib belajar, dan gerakan nasional orang tua asuh. Yang kedua, gross domestic product per kapita meningkat. Artinya, yang awalnya $70 menjadi $100. Yang ketiga, mewujudkan Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Yang keempat, terjalinnya kerjasama dengan negara lain di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dari luar negeri. Sementara kekurangan Orde Baru yaitu yang pertama, terjadinya korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat. Yang kedua adalah terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat. Nah, yang ketiga, meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. Yang keempat, pembangunan hanya berpusat di ibu kota. Yang kelima adalah banyak terjadi pelanggaran HAM, yaitu hak asasi manusia, karena pemerintah menganggap bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah jatuhnya Orde Baru. Yang pertama, tidak konsisten dan tidak konsekuen, di mana pemerintah Orde Baru selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awalnya muncul Orde Baru. Pada awalnya, Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Nah, tidak konsisten dan konsekuen ini menjadi latar belakang munculnya tuntutan Soeharto agar mundur dari jabatannya atau menjadi titik awal berakhirnya Orde Baru. Yang kedua adalah terjadinya krisis politik, di mana setahun sebelum pemilu 1997, kehidupan politik di Indonesia mulai memanas.
Pemerintah yang didukung Golkar berusaha mempertahankan kemenangan mutlak yang telah dicapai dalam 5 pemilu sebelumnya. PPP, begitupun PDI ataupun Golkar dianggap tidak mampu lagi memenuhi aspirasi politik masyarakat. Yang ketiga, adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan Juli 1997. Sebenarnya krisis ini terjadi di beberapa negara di Asia, namun Indonesia lah yang merasakan dampak yang paling buruk. Hal ini disebabkan karena pondasi perekonomian Indonesia rapuh, praktik KKN dan monopoli ekonomi mewarnai pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang keempat, adanya krisis sosial. Bersamaan dengan krisis ekonomi, kekerasan di masyarakat semakin meningkat. Melonjaknya angka pengangguran, kesenjangan ekonomi menyebabkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Gerakan moral dalam aksi damai menuntut reformasi mulai ditunggangi berbagai kepentingan individu maupun kelompok. Nah, yang terakhir adanya pelaksanaan hukum di masa Orde Baru. Terjadi ketidakadilan. Misalnya kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Namun, pada kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif.